Sobat Rupiah, perkenalkan saya Devi Nurfadila Sritonga dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini saya lagi ada di Museum Aditya Warman, salah satu museum budaya terkenal di Padang, Sumatera Barat. Nah, kali ini saya jalan-jalannya tuh nggak sendirian tentunya. Ada tamu spesial yang akan membersamai kita semua. Langsung saja kita panggil, ini dia Pak Jack. Halo Pak Jack, boleh Pak bergabung bersama kami? Halo Mbak Devi, selamat sore. Halo Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik. Langsung nih, didatangi oleh Direktur Utama Bank Nagari Provinsi Sumatera Barat. Pasti dong, pasti. Nah, kita mumpung ada di Museum Aditya Warman, gimana kalau kita ngobrolnya sambil jalan-jalan nih Pak, melihat kekayaan budaya Provinsi Sumatera Barat. Boleh, dari boleh. suku Ya, Minangkabau. boleh. Nanti kita ceritalah tentang budaya, tentang apapun, tentang Sumatera Barat. Ya, langsung saja ya Pak ya. Ya. Ayo kita jalan-jalan. Gimana Mbak Devi, kita mau masuk? Ayo Pak, kita masuk. Ayo, Saya udah silakan. nggak sabar nih melihat. Wah, Pak. ini kan sekarang bagaimana kita mencintai rupiah? Pasti Pak. dengan KRIS. Benar ya. sekali, Pak. Transaksinya harus seperti itu. Wah, sekarang udah pakai Gimana? kris ya Pak? Masuk museumnya udah pakai kris nih Pak. Pasti. Jadi silakan. Coba ya saya. Ya. Siap Ibu, coba saya scan ya. Keren sekali nih sudah pakai kris. Ini jadi nih ya Pak ya, Museum Aditya Warman. Tapi sini mencerminkan ya semuanya. Mungkin ada yang pakai apa namanya istilahnya ibu-ibu. Ya. Ya, kalau di sini mak-mak. Mak-mak. Nah, kemudian dipakai oleh bapak-bapak, kemudian dipakai oleh penghulu, ini mama. Nah, ini bisa kita lihat di Museum Aditya Warman di sini. Oh, ini koleksi Ya, perhiasan budaya menggambarkan ya Pak ya. budayanya Minang. Minang. Ya. Pak. Nah, kita mengobrol ini sih Pak, jadi kan kita sama-sama tahu nih Pak, kita dihadapkan kemarin di akhir tahun 2019 dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ya Pak ya. Iya, benar. Yang itu berdampak sekali dengan ekonomi Indonesia, terutama Ya. juga Sumatera Barat ya Pak ya. Ya. Mungkin Bapak juga lebih berpengalaman tuh Pak Ya. melihat gambaran bagaimana Benar. dampak ekonominya. Namun yang pernah yang kita lihat bahwa ternyata ada peluang yang muncul nih Pak Ya. di pandemi itu, yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital, Iya, benar. Pak. Dan kita Bank Nagari memang pada saat COVID itu kita sudah antisipasi juga. Oh, iya. Ya, transaksi kita secara digital tuh naik sampai 43%. 43% ya Pak ya. Cashless itu. Berarti kan tantangan itu ternyata membawa dampak positif ya Pak ya. Dampak positif dan berkah. Berkah. Nah, Muncul sumber pertumbuhan ekonomi baru. benar. Dan muncul juga ya Pak sistem pembayaran yang Sistem pembayaran digital ya, dan Pak ya. juga gaya orang ke bank itu sudah tidak sama dengan yang sebelum COVID. Nah, ini yang kita apa? Benar-benar Pak. Berarti memang kebiasaan masyarakat juga sudah bergeser ya Pak Sudah ya. bergeser. Apa-apa sekarang digitalisasi. Digitalisasi, Ya. nggak ada yang nggak digital gitu. Benar Pak. Jadi Bapak nih selaku Direktur Utama Bank Nagari, bagaimana sih pandangan Bapak melihat peluang digitalisasi ke depan nih Pak? Karena akan terus berkembang ya Pak ya. Apakah itu hal yang harus kita anggap sebagai peluang atau tantangan atau bagaimana Pak pandangan Bapak? Ya, kalau kita melihat ya digitalisasi sebagai salah satu ya transaksi ya. Kalau transaksi itu maka ini adalah merupakan peluang. Kenapa? Sesuai dengan zamannya. Kita tahu kalau kita cetak uang itu harganya berapa, nilainya berapa. Nah, sekarang kita dengan digital. Artinya uang sudah ada di kartu, sudah ada di mobile dan lain sebagainya. Dan Di kemudian HP ya Pak ya? Di HP ya, itu semuanya. Dan kemudian tentu bank harus siap melihat peluang-peluang yang seperti ini, kemudian mengembangkan ya sistem layanannya, ya pola-polanya dan sebagainya dengan pola-pola yang diadopsi berdasarkan digitalisasi ini. Baik Pak. Jadi Ya, Mbak Devi harus tahu ya, sekarang milenial kan? Iya benar Pak. Sumatera Barat milenial itu aja udah 35%. 35% ya, jadi Ya. sangat berpengaruh juga ya Pak? Sangat milenial berpengaruh, ya. di Sumatera Barat. Jadi Ya. memang harus kita pandang sebagai peluang ya Pak ya? Peluang. Menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke depan. Ya. Iya Pak. Ya. Ya, ini salah satu nih Pak, yang pengen kita bahas sekarang adalah salah satu hasil dari perkembangan sistem pembayaran digital, yaitu KRIS Pak. KRIS. Quick Response Code Indonesia Standar. Ya. Ya, yang mungkin juga Bank Nagari sebagai salah satu penyelenggaranya yang bisa memfasilitasi KRIS tersebut kan Pak. Sudah pasti kita dari awal ya, dari awal implementasi kita malah sampai sekarang sudah 37.000 37.000. KRIS kita ya. 37.000 pengguna ya Pak, user Pengguna, tadi ya. user. Dan sekarang itu bertambah terus menerus ya Pak ya. Bertambah terus. 37.000 kalau di 2022 berapa Pak? 2022 ya paling-paling sekitar 18 sampai Oh, itu ya, meningkat drastis ya Pak meningkat ya? drastis. Meningkat drastis. Ya. Karena memang
Dengan hadirnya Kris ini kita ditawarkan ada sistem pembayaran Cemumuah namanya Pak. Ya. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Ini dari catatan kami Pak, bahwa sekarang jumlah pengguna atau user Sumbar itu sebanyak 641.000 orang per Agustus 2023. Dan itu tentunya ada kontribusi besar dari Bank Nagari di situ Pak. Nah, boleh dong Pak ceritain sebenarnya program-program apa saja yang sudah dilakukan Bank Nagari? Inovasi apa aja Pak untuk meningkatkan pengguna atau user dari Kris di Sumatera Barat di Bank Nagari? Ada dua loh. Yang pertama kita promosi. Ya. Yang kedua, terus yang keduanya kita mengembangkan sistemnya. Kalau promosi, kalau Lebaran namanya ya promosi Ramadan. Kemudian banyak macam lah. Kalau orang ke salon misalnya ada promosi juga. Kalau masuk salon diskonnya sekian atau cashbacknya sekian, banyak. Ya ada beberapa kegiatan di Bank Nagari yang kita mempromosikan Kris. Kemudian kita mengembangkan. Ya mengembangkan itu ya melalui sistem-sistem layanan digital itu terkoneksi dengan Kris. Scan barcode. Jadi udah selesai. Tadi ada dua ya Pak. Yang pertama tadi promosi. Yang kedua tadi pengembangan. Oke. Pak, bahwa banyak juga kan program-program sebenarnya yang dilaksanakan Bank Indonesia bersinergi nih dengan Bank Nagari ya Pak ya. Salah satu contohnya ada kayak yang tadi Kris Masjid gitu ya. Kris Masjid itu kita bisa infak dan sedekah menggunakan Kris. Lalu juga ada Kris Goes to School gitu ya Pak ya. Dan baru-baru ini nih ada event yang baru saja kita laksanakan, yaitu namanya Kris Basapeda. Promosi layanan transaksi keuangan secara digital terkait sistem pembayaran tunai pada penggunaan Kris di Sumatera Barat terus dilakukan. Hal ini terbukti pada rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-78 yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan beberapa pemerintah daerah yaitu Kota Solo, Kabupaten Solo, Kabupaten Tanah Datar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan Bank Nagari khususnya. Ini diadakan dalam bentuk acara Minangkabau Basapeda yang bertemakan Kris Sepeda, di mana dilakukan kegiatan olahraga bersepeda bersama mengelilingi Danau Singkara yang merupakan salah satu ikon pariwisata Sumatera Barat dan sekaligus ajang mengenalkan Kris ke masyarakat Sumatera Barat melalui edukasi dan ajakan bertransaksi via Kris pada bot UMKM Bank Nagari yang telah disediakan pada lokasi acara, dan juga disediakan layanan pembukaan rekening dan aktivasi mobile banking all-in by Bank Nagari, sehingga memudahkan masyarakat secara langsung terakses dengan penggunaan Kris. Dengan berbagai kegiatan yang diadakan di Sumatera Barat, optimis implementasi penggunaan Kris akan terus meningkat seiring dengan terus berkembangnya inovasi Kris terbaru. Lupa Mbak Devi, besok nih akan ada Kris Sate. Kris Sate, oh. Mau makan sate paling enak, semua jenis sate akan kita kumpulkan. Oh, jadi seluruh... Bayar Kris dong. Oh, jadi makan sate pun pakai Kris ya Pak ya? Pakai Kris. Sudah digitalisasi sekali Sudah, di sebagian Sumatera Barat. pedagang sate ya, kita kalau nggak salah saya itu pedagang mikro aja, itu sudah hampir 6.000 loh menggunakan Kris kita ini. 6.000 ya Pak ya? Sudah hampir 6.000 ya, beberapa pedagang sate itu sebagian besar mereka sudah. Ya karena kita tahu Padang ini Sumatera Barat itu pusat kuliner. Pusat kuliner. Ya, pusat kuliner tentu kita usahakan bagaimana sistem pembayaran, orang tidak bawa uang segala macam, ya cukup scan barcode dan selesai. Oh, itu kalau Kris Sate itu nanti kapan Pak? Di akhir ditargetkan di tahun ini juga ya Pak ya Kris Sate, atau sudah dilaksanakan Pak? Belum, mungkin ya kisaran Oktober nanti. Kisaran ya kita Oktober. lihat momen, ada beberapa momen ini ya, hari kesaktian Pancasila dan kemudian ulang tahun ABRI. Kemudian yang paling penting itu adalah ulang tahun Sumatera Barat. Nah, ini ada momen-momen nanti yang kita bisa mengumpulkan ya, menghimbau masyarakat nanti lo kalau belanja sate pakai Kris dong. Nah, kita kumpulkan nanti. Itu akan kita laksanakan di GOR nanti. Di GOR nanti, luar biasa. Jadi memang banyak nih inovasi-inovasi program nih dari Bank Nagari, juga sinerginya dengan Bank Indonesia dan dengan lembaga-lembaga lain ya Pak ya. Ada program-program Kris lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia Sumatera Barat. Jadi salah satunya ada Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan juga ada Kris Tu Nagari.
Itu Nagari. Jadi itu memperkenalkan kris hingga ke pelosok-pelosok atau nagari atau desa di Sumatera Barat. Termasuk untuk wisata dong. Ya, termasuk untuk wisata gitu Pak. Karena ini menyangkut soal pariwisata juga nih Pak, bahwa telah di launching juga nih Pak, kris cross border. Ya. Jadi sekarang transaksi kris itu bisa dilakukan di luar negeri, bisa di Malaysia dan sampai saat ini di Malaysia dan Thailand Pak. Dan jadi kalaupun ada wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Barat, hanya tinggal scan kris, mereka bisa transaksi tanpa perlu tukar kurs gitu Pak. Itu jadi salah satu peluang juga ya Pak ya? Ya benar, itu peluang yang sangat bagus ya. Mbak Devi harus tahu kalau di Malaysia ya itu keminangannya tinggi loh. Karena memang lengkap sekali di sini, ada wisata alam, ada kuliner, bahkan ya wisata halal mengunjungi Masjid Raya. Sudah kita pastikan. Iya Pak. Karena jadi memang ini prospektif banget ya Pak, apalagi didukung oleh tadi sistem pembayaran digital yang semakin mudah. Sumber pembayaran digital dan kemudian halal semuanya. Iya, apalagi kayak Pak, di tahun ini kita namanya menggaungkan tahun kunjungan Visit Beautiful West Sumatra, 2023. Benar. Jadi kita ajak nih seluruh masyarakat Indonesia buat rame-rame nih ke Sumatera Barat. Visit Beautiful West Sumatra itu adalah gagasannya dari Bank Indonesia loh. Oh, luar biasa. Tentunya tetap bersinergi nih Pak. Dia buat Provinsi Sumatera Barat dari Bank Indonesia. Kita mau bahas-bahas terkait dari perkembangan kris yang sekarang Pak, sekiranya apa sih Pak tantangan yang Bapak rasakan ke depannya dalam pengembangan peningkatan merchant user kris ke depannya Pak Sumatera Barat? Terkhusus Bapak memandangnya sebagai salah satu penyelenggara jasa pembayaran kris tadi Pak. Apa sih Pak tantangan ke depannya dalam meningkatkan kris ini Pak? Kalau menurut saya ya sebagai direktur utama bank, sebenarnya tantangan itu nggak ada, tergantung banknya. Kenapa? Karena untuk kiris ya sesuatu yang baru bagi masyarakat itu harus ada sosialisasi, ya harus ada edukasi, harus ada promosi. Nah kalau tiga ini kita gunakan, siapa nggak kenal dengan pembayaran kiris, apalagi sekarang Mbak Devi tahu kiris tuntas loh. Oh ada kris tuntas, itu boleh Bapak ceritain tuh Pak? Kiris tuntas mereka sangat nyaman, sangat dilayani. Contoh, mereka bisa tarik, bisa setor tunai, ya. Kemudian bisa transfer. Bayangin kalau tiga itu sudah ada di kiris, apalagi masyarakat, ngapain dia bawa dompet tebal-tebal? Iya Pak ya? Ya tinggal bayar, mau narik duit seperlunya, apa segala macam, udah selesai, tuntas dengan kiris. Benar, hanya bermodalkan smartphone berarti ya Pak ya? Kita bawa sehari-hari. Ya. Kita bisa transfer, bisa setor tunai, bisa tarik tunai ya Pak ya, dari kris tuntas tadi. Itu salah satu. Mereka kalau nasabah kita sudah super apps, mobile banking. Mobile banking, sudah dipastikan ya Pak ya? Semuanya bisa, semua sistem apa yang ada kerjasama dengan kita, itu sudah bisa masuk dengan kiris. Luar biasa. Perlu pola-pola lain gitu. Jadi selama ada sinergi, selama ada promosi, tadi ya Pak yang Bapak mention, selama ada sosialisasi dan edukasi. Nggak ada itu tantangannya Pak ya? Nggak ada tantangan. Pasti akan berkembang seterusnya ya, kris dan juga ekonomi digital Sumatera Barat. Dan ekonomi juga pasti tumbuh. Bapak, apalagi nih Pak, semakin dimudahkan karena ada kebijakan merchant discount rate MDR yang didiskon jadi 0% nih Pak. Untuk transaksi di bawah 100.000 mulai tahun 2023 ini untuk mendukung pelaku usaha mikro Pak. Kenapa? Karena yang jelas kiris itu tidak harus membayar ke swalayan, ya tidak membayar ke minimarket, tapi ingat loh, pasar tradisional mereka beli sayur, mereka beli bawang, ya, pasti di bawah 100.000. Iya. Nah kemudian masyarakat kecil, mereka dengan belanja segitu mereka tanpa biaya. Nah ini sangat menguntungkan ya, MDR tadi 0% tadi 0%. Sangat menguntungkan. Tapi kalau di atas 100.000 ya kena sedikit lah. Iya, kena sedikit, hanya 0,3%. Sudah pasti dia sudah punya uang di bank. Iya, dan ini itu kita mendidik masyarakat loh Mbak Devi, agar masyarakat mikro, super mikro itu mereka juga terbiasa dengan bank. Iya, dan itu tercounter dengan keuntungan yang digunakan mereka menggunakan pakai kris itu tadi Pak. Pasti. Luar biasa sekali, berkat kerja keras, berkat program-program inovatif dan juga sinergi yang luar biasa dari Bank Nagari. Bank Nagari ini mencatatkan beberapa prestasi Pak. Salah satunya bank tercepat ketiga sebagai PJP Kris di tingkat Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia. Selain itu juga PJP dengan program Kris terinovatif. Nah, kalau Bapak ditanya nih Pak, sekiranya apa sih Pak kuncinya? Mungkin ini bisa jadi masukan, bisa jadi benchmarking nih untuk para penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ada di Indonesia Pak, untuk bisa belajar dari Bank Nagari nih Pak. Oh ya pastilah Mbak Devi ya,
dulu ya sebelum QRIS ya itu sistem pembayaran dengan menggunakan barcode. Ya itu sudah kita create. Dan kemudian ada rencana Bank Indonesia kemudian menggunakan QRIS dalam sistem pembayaran. Kita masuk, ya kita menunggu, kemudian ada BPD yang piloting. Setelah itu izin yang pertama itu diberikan kepada kita. Wah, luar biasa. Yang Kita pertama langsung- di Indonesia ya Pak ya? Ya, artinya di luar di luar piloting. Di luar piloting. Di luar piloting. Kemudian itu kita langsung jalan. Langsung jalan. Kenapa? luar Karena biasa. kita udah siap. Sudah Itu siap satu. ya Pak ya? Nah, artinya apa? Staf saya, ya staf saya itu memang mereka sudah kita siapkan untuk pengembangan. Pengembangan. Kemudian mulailah kita dengan pengembangannya, ya mau pembayaran apa aja, retribusi di pasar, retribusi di sini, dimanapun, ya kalau pungut retribusi ya sudah pakai QRIS saja. Kemudian kita kembangkan, kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan tadi kita contohkan, ya kalau untuk rumah ibadah, pesantren, rumah tahfiz, dia membutuhkan dana-dana, ya artinya sumbangan dari masyarakat, terutama Sumatera Barat ya. Orang Sumatera Barat itu di rantau itu lebih banyak. Saya contohkan ya, 3 kali lipat orang yang ada di sini berada di rantau. Kalau Sumatera Barat itu ada 6 juta, di rantau berarti sekitar antara 18 sampai 19 juta loh. Wah. Nah kita kembangkan masjid. Tadi saya katakan masjidnya di mana? Sudah masuk, masjidnya sudah terdaftar di kita, tinggal dia buka mobile di download ya melalui App Store kemudian itu bisa kelihatan masjidnya, dia tinggal bayar. Ini dari jauh nggak perlu apa ya? Dari Nggak jauh perlu, ya, Pak ya? nggak perlu pakai Merantau transfer. ya, Pak ya? Masa mau nyumbang 100.000 setiap minggu terus pakai transfer? Iya. Ya udah QRIS aja. QRIS aja. Ya, jadi sangat efektif kalau kita gunakan pembayaran ini dengan menggunakan QRIS. Kuncinya di situ loh. Tetap kita kembangkan terus. Jadi tadi dari penjelasan Bapak bisa saya simpulkan bahwa salah satu yang dilakukan Bank Nagari itu lo pintar-pintar melihat peluang juga nih Pak ya? Nah, kita sampai sekarang ya alhamdulillah Bank Indonesia memberikan perhatian, kita berkolaborasi, bersinergi dengan Bank Indonesia, dan kemudian inilah yang kita dorong ke masyarakat kita ya untuk mereka berdigitalisasi dalam transaksi. Luar biasa. Ini saya applause nih pribadi kepada Pak Jack nih, atau ini sapaan akrabnya Pak Jack ya Pak ya? Jack, Pak Jack dimana-mana selaku Jack. Direktur Utama Bank Nagari. Ya. Ini Pak, sebagai pemanis nih Pak, penutup sesi ini nih, kita ada slogan dan jargon QRIS di Sumatera Barat. Boleh kita praktekin mungkin sambil berdiri kali Pak ya? Sambil berdiri. Oke, boleh. siap. Ayo. Luar biasa nih semangatnya Pak Dirut ini. Langsung saja mungkin ya Pak ya. Langsung Abang-abangnya Sumatera Barat, jawabannya orang awak pakai QRIS. Ya. Oke. Sumatera Barat, orang awak pakai pakai QRIS.